Alkisah. Di sebuah desa yang damai di Bali, hiduplah seorang pria yang namanya menjadi buah bibir di setiap sudut desa. Namanya Pan Balang Tamak, sosok yang kaya raya, tapi kekayaannya berbanding terbalik dengan kemurahan hatinya. Ia dikenal sangat pelit, licik, dan yang paling utama, tidak pernah mau kalah dari siapapun. Kalau ada kompetisi, ia harus menang. Kalau ada aturan, ia harus menemukan celahnya. Kecerdikannya dalam mengatur siasat sungguh luar biasa. Sampai-sampai ia sering mempermainkan seluruh isi desa. Kecerdasan Pan Balang Tamak ini sering disamakan dengan kelicikan seekor kera yang licin. Penuh dengan akal, namun juga penuh dengan tipu daya. Karena sifatnya inilah, warga desa jadi sangat membencinya. Mereka sering berkumpul dan berbisik-bisik, berharap suatu hari Pan Balang Tamak bisa diusir, atau bahkan, mati saja, agar desa mereka kembali tenang. Namun, semua usaha mereka sia-sia. Setiap kali ada pekerjaan desa, atau aturan baru yang dibuat untuk menjebaknya, Pan Balang Tamak selalu berhasil lolos, bersih tanpa celah, seolah ia punya 1001 cara untuk memutarbalikkan keadaan. Suatu hari, kesabaran warga desa sudah mencapai puncaknya. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah rencana yang mereka yakini tidak akan bisa digagalkan oleh Pan Balang Tamak, juru tulis desa. Dengan wajah serius, memanggilnya, "Wahai Pan Balang Tamak," katanya dengan suara tegas, "dengarkan baik-baik. Besok pagi, tepat saat ayam pertama turun dari kandangnya, seluruh warga desa wajib pergi ke gunung untuk mencari kayu. Kayu itu akan kita gunakan untuk membangun balai agung yang baru. Siapapun yang terlambat akan dikenakan denda yang besar." Pan Balang Tamak hanya mengangguk pelan, seolah tidak peduli. Keesokan harinya, saat fajar baru menyingsing dan udara masih dingin, seluruh warga desa sudah berbondong-bondong berangkat menuju gunung. Mereka membawa kapak, parang dan semangat untuk bekerja sama, sekaligus semangat untuk akhirnya bisa menjebak si licik Pan Balang Tamak. Tapi, di mana Pan Balang Tamak? Ia masih santai di rumahnya. Jendela rumahnya terbuka, dan ia hanya duduk termangu menatap kandang ayamnya. Istrinya sudah cemas. "Suamiku, kenapa kau tidak berangkat? Nanti kau didenda." Pan Balang Tamak menjawab dengan tenang. Perintahnya jelas, aku harus berangkat saat ayam turun dari kandangnya. Ayamku masih tidur nyenyak di atas sana. Ia menunggu dengan sabar. 1 jam, 2 jam, hingga matahari sudah cukup tinggi. Akhirnya ayam jago kesayangannya itu meregangkan sayap, berkokok, lalu dengan santainya melompat turun dari kandang. "Nah, sekarang waktunya berangkat," kata Pan Balang Tamak. Ia pun berjalan santai menuju gunung. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan rombongan warga desa yang sudah berjalan pulang. Masing-masing memanggul kayu bakar yang berat. Tanpa rasa bersalah, ia bergabung di barisan paling belakang dan ikut berjalan bersama mereka kembali ke desa. Seolah-olah ia juga baru pulang dari gunung. Sesampainya di desa, suasana langsung tegang. Para tetua desa segera mengadakan musyawarah darurat. Mereka semua menunjuk Pan Balang Tamak dan menyatakan ia bersalah. "Kamu tidak ikut bekerja. Kamu harus didenda," seru salah seorang warga dengan geram. Namun, Pan Balang Tamak maju dengan ekspresi paling tenang yang bisa ia tampilkan. Dengan suara yang jelas, ia membela diri. "Tunggu dulu, para tetua yang terhormat. Perintah dari juru tulis desa kemarin sangat spesifik. Saya diperintahkan untuk berangkat tepat saat ayam saya turun dari kandang. Dan itulah yang saya lakukan. Saya berangkat persis ketika ayam saya turun. Apakah saya melanggar aturan?" Para tetua Jiza Tehjia, mereka saling pandang, tidak bisa berkata-kata. Sekali lagi, dengan kecerdikannya, Pan Balang Tamak berhasil lolos dari hukuman. Tentu saja, desa tidak menyerah begitu saja. Hari berikutnya, mereka memberinya tugas lain. "Pan Balang Tamak, besok kau harus membawa bahan bangunan untuk balai desa." Perintah kepala desa. Warga lain membawa batu, pasir, dan kayu-kayu pilihan. Keesokan paginya,
Pan Balang Tamak muncul di lokasi pembangunan balai desa dengan santainya memanggul sesuatu yang membuat semua orang melongo. Ia membawa sebuah sanggah tua tempat sembahyang keluarga yang sudah rusak dan lapuk. Dengan wajah tanpa dosa, ia meletakkannya di tumpukan material lain dan berkata, "Ini bahan bangunan dari saya. Bukankah ini terbuat dari kayu dan batu? Ini juga sebuah bangunan, bukan?" Desa kembali dibuat pusing 7 keliling. Mereka ingin marah, tetapi secara teknis, apa yang dibawa Pan Balang Tamak memang bisa dianggap bahan bangunan. Lagi-lagi, mereka tidak bisa menyalahkannya. Tidak kehabisan akal, desa merencanakan kegiatan lain. Sebuah perburuan besar akan diadakan. Peraturannya pun dibuat khusus untuk menjebak Pan Balang Tamak. Setiap warga yang ikut berburu wajib membawa anjing yang galak. Siapa yang tidak punya atau membawa anjing yang tidak galak akan didenda. Warga yang tidak punya anjing galak pun sibuk meminjam dari tetangga mereka. Pan Balang Tamak, ia datang dengan seekor anjing kurus kering, tampak lemah, tapi memang sangat galak. Masalahnya, anjing itu terlalu kurus untuk bisa berlari cepat. Saat perburuan dimulai, Pan Balang Tamak dengan sengaja berjalan paling belakang, membiarkan warga lain maju lebih dulu. Ketika rombongan sampai di tepi sebuah jurang yang cukup dalam, ia tiba-tiba berteriak sekuat tenaga, "Tolong, tolong! Aku terjebak, aku tidak bisa menyeberang." Warga yang mendengar teriakannya segera kembali untuk menolong. Mereka membentangkan sebatang pohon untuk dijadikan jembatan darurat, tapi Pan Balang Tamak menggelengkan kepalanya. "Tidak bisa, tidak ada pijakan yang kuat untuk kakiku," katanya dengan wajah memelas. Karena sibuk mengurusi Pan Balang Tamak, perburuan pun jadi terganggu. Pada akhirnya, ia tidak mendapatkan hasil buruan apa-apa. Tapi ia juga berhasil lolos dari denda karena ia punya alasan yang lagi-lagi terdengar masuk akal. Desa semakin putus asa. Kecerdikan Pan Balang Tamak seolah tak ada tandingannya. Akhirnya, dalam sebuah pertemuan rahasia yang penuh keputusasaan, mereka mengambil jalan pintas yang paling mengerikan. Mereka meminta bantuan seorang bangsawan yang dikenal memiliki berbagai macam racun ampuh. Rencananya adalah membunuh Pan Balang Tamak secara diam-diam. Namun, entah bagaimana caranya, Pan Balang Tamak selalu selangkah lebih maju. Ia sudah mengetahui rencana busuk itu. Sebelum pergi memenuhi undangan makan dari si bangsawan, ia berpesan pada istrinya, "Istriku, jika aku mati nanti, perlakukan jasadku seolah-olah aku masih hidup. Dudukkan aku di kursi, pakaikan aku baju yang bagus, dan buat aku seolah-olah sedang mengawasimu bekerja." Benar saja. Setelah memakan hidangan beracun yang disajikan, Pan Balang Tamak meninggal dunia. Namun, istrinya mengikuti pesannya. Jasadnya didudukkan di beranda rumah, menghadap ke jalan. Sang bangsawan yang penasaran kenapa racunnya seolah tidak bekerja, datang untuk memeriksa. Melihat Pan Balang Tamak masih duduk santai, ia menjadi bingung dan panik. Ia kemudian memakan sisa makanan yang sebelumnya ia berikan pada Pan Balang Tamak untuk membuktikan bahwa makanan itu aman. Akibatnya, bangsawan itu sendiri yang tewas keracunan. Kabar ini menyebar cepat, dan seluruh desa menjadi panik. "Pan Balang Tamak kebal racun. Dia tidak bisa mati," bisik mereka ketakutan. Malam harinya, sekelompok pencuri yang mendengar kabar bahwa Pan Balang Tamak menyimpan banyak harta, memutuskan untuk menyatroni rumahnya. Mereka melihat sebuah peti besar yang sangat berat. Mengira peti itu berisi emas dan perhiasan. Mereka membawanya dengan susah payah ke sebuah pura di tengah desa untuk membaginya. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika peti itu dibuka. Bukan harta yang mereka temukan, melainkan jasad Pan Balang Tamak. Menurut legenda, saat peti dibuka, jasad itu tiba-tiba bangkit dan berlari tunggang langgang, membuat para pencuri itu lari ketakutan. Desa pun semakin gempar. Akhirnya, dengan rasa takut yang luar biasa, mereka memutuskan untuk menguburkan jasad Pan Balang Tamak dengan upacara yang layak, berharap arwahnya akan tenang. Namun,
Apakah cerita berakhir di situ? Tentu, arwah Pan Balang Tamak rupanya sama liciknya dengan dirinya saat masih hidup. Konon, arwahnya masih terus mempermainkan warga desa. Saat mereka sedang berburu, tiba-tiba terdengar suara tawa dari balik semak-semak, membuat hewan buruan lari ketakutan. Saat mereka sedang rapat desa untuk membuat aturan baru, tiba-tiba ada suara aneh yang membuat semua orang saling tuduh. Dengan kecerdikannya yang melampaui batas kematian, arwah Pan Balang Tamak terus membuat desa berada dalam kekacauan. Bahkan, seringkali membuat desa terkena denda dari aturan yang mereka buat sendiri. Pada akhirnya, desa pun menyerah. Mereka sadar bahwa tidak ada cara apapun di dunia ini, bahkan kematian sekalipun, yang bisa mengalahkan kecerdikan dan kelicikan seorang Pan Balang Tamak. Namanya menjadi legenda. Sebuah cerita Turen Temuren tentang seorang pria yang begitu cerdik hingga ia bisa mempermainkan semua orang, bahkan setelah ia tiada. Kisahnya menjadi pengingat bahwa terkadang kecerdasan yang tidak diimbangi dengan kebaikan hati bisa menjadi sumber kekacauan yang tak ada habisnya.